Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Nur Hamidah, biasa dipanggil dengan Bu Hamidah di sekolah ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang anti diskriminasi, khususnya sikap anti diskriminasi yang sering kita jumpai di sekolah. Kita mungkin menyangkal ketika seseorang menuduh kita melakukan diskriminasi. Padahal diskriminasi seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan masyarakat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud diskriminasi? Juga seperti apa perilaku-perilaku diskriminasi yang sering terjadi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Sosiologi tahun 2012, karya Agung Triharyanto dan Eko Sujatmiko, diskriminasi merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Nah, pembedaan ini biasanya berdasarkan pada agama, etnis, suku, ataupun ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas, jadi mengakibatkan kelompok minoritas menjadi tertindas. Ada beberapa jenis diskriminasi. Nah, apa saja jenis diskriminasi yang sering terjadi di sekitar kita? Pertama, ada diskriminasi umur. Berarti di sini membedakan seseorang berdasarkan usianya. Kedua, ada diskriminasi gender. Berarti mendiskriminasikan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Ketiga, ada diskriminasi kesehatan. Berarti membedakan seseorang berdasarkan kondisi fisik mereka cacat atau tidak, mereka disabilitas atau tidak. Keempat, ada diskriminasi ras. Berarti membedakan seseorang berdasarkan warna kulit atau suku mereka. Terakhir, ada diskriminasi berdasarkan agama. Berarti di sini membedakan seseorang berdasarkan keyakinan mereka atau kepercayaan mereka. Nah, mengapa sih diskriminasi sering bisa terjadi, padahal hal ini sangat tidak baik untuk seseorang? Diskriminasi seringkali diawali dengan adanya prasangka. Sedangkan prasangka sendiri merupakan pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu hal sebelum mengetahui kebenarannya. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh asal memberikan prasangka yang buruk kepada seseorang. Nah, contoh diskriminasi yang sering kita jumpai di sekolah. Misalnya, tidak saling berteman antara siswi yang kaya dan yang kurang mampu. Jadi membeda-bedakan kamu kaya dan kamu tidak punya atau kurang mampu. Kedua, tidak mau bekerja kelompok dengan anak yang memakai kacamata. Mereka menganggap anak yang memakai kacamata itu memiliki cacat atau tidak sempurna. Ketiga, pilih-pilih teman belajar karena latar belakang suku. Misalnya, hanya mau berteman dengan orang yang bisa berbahasa Jawa saja atau Madura saja. Yang terakhir, tidak mau mengajari teman yang belum bisa karena dia merasa bahwa temannya itu lamban sekali dalam belajar. Nah, dari perilaku-perilaku diskriminasi ini nanti akan menghasilkan yang pertama, akan menyakiti hak bebas berteman, akan terjadinya bullying atau perundungan nanti yang berakhir dengan kekerasan. Juga mengakibatkan kenakalan anak-anak yang di luar batas wajar. Juga anak yang dibully atau dirundung akan merasa tertekan. Ya, yang paling penting akan menjadikan kesenjangan antar siswi. Nah, maka dari itu, bagaimana cara kita menghindari sikap diskriminasi? Atau bagaimana perilaku yang kita lakukan agar mencerminkan sikap anti-diskriminasi? Yang pertama, kita bisa menghormati serta menghargai setiap perbedaan yang ada. Kedua, kita bisa membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain berdasarkan penampilannya saja. Ketiga, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Teman-teman semua, dalam Islam, diskriminasi juga dibahas loh.
Dalam surat Al-Maidah ayat 48 juga membahas tentang diskriminasi. Nah, di sini diskriminasi dalam Islam dikatakan adalah sunnatullah. Kenapa? Karena kita harus benar-benar menyadari bahwa kita itu berbeda. Ketiga, agama merupakan perjalanan dan pengalaman manusia dalam mencari Tuhannya. Seperti perbedaan madhab adalah bukti kekayaan khazanah Islam. Yang terakhir, seseorang yang dilarang mengklaim kepada sekelompok orang yang berbeda pandangan atau pendapat dengan kita. Jadi kita tidak diperbolehkan sembarangan menuduh orang berdasarkan prasangka kita, padahal kita belum tahu kebenarannya. Ini adalah sekilas pembahasan tentang diskriminasi. Teman-teman semua, masih ingat gak dalam Pancasila, khususnya sila kedua, berbunyi bagaimana? Sila kedua dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila ini mengajarkan kita untuk konsisten memiliki sikap hormat terhadap sesama, menghormati harkat dan martabat manusia dalam hidup sosial bermasyarakat. Sila ini berarti mengajak kita untuk berperilaku adil terhadap sesama, atau bisa disebut juga dengan anti-diskriminasi. Anti-diskriminasi sendiri merupakan suatu sikap yang menentang adanya pembedaan perilaku terhadap orang lain. Berarti anti-diskriminasi adalah sikap yang mencerminkan keadilan. Kita hidup di negara Indonesia, yakni negara yang memiliki banyak perbedaan suku bangsa, etnis, agama, bahasa, kesenian, dan kedaerahan, yang mana semua itu dianggap sebagai karakteristik bangsa. Masyarakat Indonesia sendiri bersifat majemuk atau beragam. Keberagaman itu sendiri tergabung dari berbagai gugusan pulau, di mana pulau-pulau tersebut memiliki kekhasan sendiri di setiap aspek, baik dari segi budaya, bahasa, suku, ataupun agama. Nah, hal ini menjadikan kita untuk berusaha bersikap anti-diskriminasi. Apa sih contoh-contoh diskriminasi yang ada di sekolah? Yang pertama, di sekolah semua peserta didik bebas mengutarakan pendapat atau bebas menyampaikan pendapat. Kedua, semua peserta didik bebas mendaftarkan diri sebagai pengurus kelas ataupun pengurus OSIS ataupun pengurus kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga, semua peserta didik bebas untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mereka sukai, yang mereka senangi. Yang terakhir, semua fasilitas di sekolah bebas untuk dipakai atau dipergunakan oleh seluruh peserta didik. Nah, dalam Al-Quran juga mengajarkan kita loh untuk kita bersikap anti-diskriminasi, dibahas dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan kita untuk saling mengenal satu sama lain. Mengenal berarti saling memahami, menerima, dan menghargai perbedaan tersebut. Sedangkan perbedaan tidak menjadi alasan untuk kita saling menyakiti, berbuat tidak adil, atau bahkan merendahkan manusia lainnya. Jadi pada intinya, anti-diskriminasi ini perlu kita miliki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk merawat kebinekaan bangsa Indonesia. Terima kasih.